Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Balik lagi nih di part kedua kita. Sekarang kita mau menjelajah ke area pusat primata Smatzer. Nah, sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Seperti yang diinfo tadi, ini adalah part kedua sekaligus part terakhir jelajah kita di kebun binatang Ragunan. So, buat kalian yang mau nonton part pertamanya, langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas. Lokasi dari pusat primata Smatzer itu nggak jauh dari bundaran patung orang hutan atau patung gajah. Posisinya ada di sebelah kiri kalau kita datang dari area piknik. Ini adalah pintu masuknya. Di bagian sebelah kanan terdapat loket pembelian tiket. Nah, buat masuk ke dalam kita harus beli tiket lagi. Tapi tenang aja, harganya masih sangat terjangkau. Buat kalian yang saldo Jakart-nya habis, nggak usah khawatir karena kalian bisa top up kartu Jakart kalian di sini. Sekarang kita mau masuk. Lagi-lagi karena bawa stroller, kita masuk dari jalur khusus. Dan nantinya bakalan dibantu sama petugas untuk tap kartu sesuai jumlah pengunjung. Berbeda dengan wahana lainnya yang ada di Ragunan, kalau di sini kalian harus menitipkan semua barang bawaan. Contohnya seperti makanan, minuman, rokok, korek, dan senjata tajam. Kalau untuk stroller sih itu opsional ya. Kalau kalian mau naik ke atas jembatan, lebih baik strollernya dititipkan juga. Hal ini guna menjaga kenyamanan serta kebersihan dari area wisata. Nah, masuk ke bagian depan. Di bagian depan ini terdapat bangunan yang berbentuk setengah lingkaran atau menyerupai kubah. Nah, sedikit cerita nih. Jadi, pusat primata ini merupakan area yang didirikan atas bantuan dari seorang pecinta hewan dan juga pelukis keturunan Jerman, yaitu Nyonya Pauline Antoinette Smatzer. Jadi, Nyonya Smatzer ini memberikan semua hartanya ke The Gibbon Foundation untuk membangun fasilitas pusat primata dan pengembangan primata di Indonesia. Makanya terdapat nama Smatzer yang disematkan di nama pusat primata ini sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Area pertama yang mau kita kunjungin adalah jembatan. Sebelum ke area jembatan ini, seperti yang kalian lihat tadi, kita harus naik anak tangga dulu. Makanya buat yang bawa stroller, lebih baik strollernya dititipkan aja. Ini adalah area jembatannya. Jembatan ini digunakan untuk melihat gorila. Tapi sayang, kita nggak nemuin gorilanya. Mungkin sekarang bukan waktunya mereka bermain. Di footage kali ini kita sengaja nggak ada yang di skip karena kita mau ngeliatin ke kalian nih panjang dari area jembatan ini. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau pusat primata Smatzer ini dibangun dengan konsep open zoo, di mana satwa yang tinggal di dalamnya seolah-olah berada di habitat aslinya. Nih contoh ya, untuk kandang gorila dan juga orang hutan, kandang mereka itu disebut dengan enclosure. Walaupun jembatannya terbilang panjang, tapi kalian gak perlu khawatir kecapean, karena di sini disediakan area tempat duduk di beberapa titik. Seperti yang kalian lihat di footage ini, walaupun cuaca lagi terik banget, tapi kondisi di jembatan tetap teduh karena terdapat kanopi berwarna biru di bagian atas jembatan. Ini adalah gambaran pemandangan kalau kita lihat dari atas jembatan. Kelihatan rimbun banget kan areanya? Sekarang kita udah di ujung jembatan nih. Ternyata di sisi kiri terdapat area toilet. Coba kita masuk yuk. Kita mau lihat gimana sih kondisi toilet di dalam area pusat primata Smatzer. Untuk area toilet pria dan juga wanita letaknya bersebelahan.
Dan sama seperti area toilet lainnya yang ada di Ragunan, kondisi toilet di sini cukup bersih dan juga terawat. Lanjut lagi, kita mau ngeliatin area jalanan yang ada di dalam pusat Primata Smatser. Area jalanan ini terbuat dari konblok yang rapi dan juga terawat, jadi bikin nyaman pejalan kaki untuk lewat. Ini adalah primata pertama yang kita temuin, namanya Oa Bilau. Primata ini berasal dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Oa Bilau merupakan jenis kera unik yang mirip sama siamang, namun bentuknya kerdil dan penyebarannya juga terbatas. Next, kita mau ke kandang yang lain. Sekarang kita ada di area monyet daun. Pas banget waktu kita datang, primata di sini lagi dikasih makan. Makanan mereka itu adalah sayur mayur, buah-buahan, dan juga daun-daun. Contohnya kayak wortel, selada, jagung, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi, semua satwa yang ada di dalam area Ragunan dilarang diberi makan oleh pengunjung karena makanan mereka sudah disediakan oleh pengelola. Next, kita mau menjelajah lagi. Ternyata di sini untuk area toilet banyak banget tersedia. Jadi kalian gak perlu khawatir susah cari toilet. Nggak jauh dari area toilet, terdapat area Taman Primata. Di Taman Primata ini terdapat banyak banget patung primata berbentuk gorila ataupun orangutan. Kalau tadi kita lihat pemandangan dari atas jembatan, sekarang kita bisa lihat langsung pemandangan dari bawah jembatan untuk habitat gorila dataran rendah. Lorong yang sekilas mirip goa ini adalah jalan keluar dari awal tur jembatan. Nantinya kita bakalan muncul di sisi kiri area tangga. Gedung yang kita lihat ini merupakan area perpustakaan atau menonton film dokumenter. Kalau tadi kita masuk dari atas, sekarang kita mau ke bagian bawah. Lihat deh, ternyata ada yang lagi gelantungan di atas. Lucu banget. Lagi-lagi di sini disediakan area toilet. Sejauh ini berarti udah ada 3 titik lokasi toilet. Di sisi kiri terdapat area primata capucin. Kalian tahu gak sih, primata capucin ini menjadi ikon dari salah satu merek tas ternama loh. Jalan lagi ke depan, terdapat taman kecil tempat pengunjung bisa beristirahat. Bangkunya itu terbuat dari batu. Nah, sekarang di sebelah kanan terdapat kandang gorila. Wah, penasaran deh mau lihat gorilanya. Gorila merupakan primata terbesar di dunia. Walaupun badannya besar, tapi ternyata gorila merupakan primata yang pemalu dan sangat sensitif banget sama suara bising. Jadi kalau kalian mau kesini, sebisa mungkin jangan terlalu berisik ya. Kasian mereka bisa jadi stres. Oh iya, buat kalian yang mau nyaksiin waktu pemberian makan gorila juga bisa loh, yaitu sekitar jam 12 siang. Lanjut lagi yuk. Sekarang kita ada di kandang Surili. Primata ini berasal dari Jawa Barat dan habitatnya udah terancam. Makanan dari primata ini adalah daun muda, buah-buahan, dan juga bunga. Next, ada lutung Jawa. Tapi sayangnya dia lagi tidur, jadi jangan berisik ya. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu banget nih. Kita mau masuk ke goa orangutan. Jujur, walaupun udah berapa kali kesini, tapi kita baru tahu loh dan baru sadar kalau ada goa ini. Kira-kira kayak apa ya di dalam?
Wah, ternyata kondisi di dalam goa ini dingin dan juga sejuk karena dilengkapi sama AC. Untuk lantainya juga terbuat dari lantai karet, jadi aman untuk dilewatin. Nggak jauh dari pintu masuk, ternyata ada area kaca yang di dalamnya terdapat binatang landak Jawa. Maju lagi ke depan, ternyata ada area kaca besar. Dari sini kita bisa lihat kalau ada primata orangutan di luar sana. Tapi sayangnya karena kondisi kaca di sini buram, jadi ada beberapa bagian yang nggak kelihatan jelas. Contohnya kayak kaca di bawah ini. Karena judulnya Open Zoo, jadi kita nggak tahu nih primata orangutan ada di bagian sisi sebelah mana. Sampai sejauh ini sih kita belum lihat orangutannya. Semoga di bagian depan udah ketemu ya. Akhirnya kita bisa lihat orangutan. Di sisi kanan, orangutannya lagi ada di dalam kandang. Sedangkan di sisi kiri, mereka lagi main di area pasir. Ada yang lagi guling-guling dan ada juga yang lagi bermain di batang pohon. Tapi sayang banget karena kacanya buram, jadi kamera kita nggak bisa nangkap gambar orangutan dengan jelas. Selain untuk wisata, banyak juga pengunjung yang menjadikan tempat ini sebagai tempat ngadem. Maklum aja, karena di luar emang panas banget. Ukuran goa ini menurut kita lumayan panjang, tapi karena kondisinya sejuk, jadi tetap nyaman aja buat jalan. Oh iya, sampai sejauh ini kita belum ketemu sama primata orangutan lagi. Mungkin mereka lagi istirahat kali ya. Karena konsepnya goa, pastinya penerangan beberapa spot di sini dibikin agak gelap. Pokoknya seru banget, kayak lagi menjelajah goa beneran. Bedanya kalau goa di sini dingin. Sebenarnya kita suka banget menjelajah di dalam goa ini karena area goa yang bersih dan juga dingin. Tapi sayangnya banyak bagian kaca yang udah kusam berjamur. Ada juga lapisan kaca film yang robek dan coretan di dinding, serta beberapa bagian karpet karet yang rusak. Semoga aja kedepannya bisa diperbaiki ya. Di bagian goa ini jujur sedikit spooky karena lumayan gelap. Kita pikir kita nyasar, taunya di ujung jalan malah ada pintu keluar. Yeay! Pas udah keluar, mendadak ada satu rombongan yang bingung sama jalurnya. Dan mereka mutusin balik lagi ke rute awal. Karena kita penasaran, kita coba ambil jalur belok kiri. Patokannya itu hiasan yang berbentuk love ini. Wah, seru banget. Di sini ternyata ada jalan kecil dan juga saat papasan sama petugas, kita diinfoin kalau mau ke pintu keluar, tinggal ikutin jalan ini aja. Alhamdulillah nggak jadi nyasar. Berasa hidden gem banget. Pas kita telusurin jalan setapak, ternyata di bagian sisi kanan terdapat seperti area pendopo. Area ini langsung menghadap pemandangan ke bagian danau. Masya Allah, bagus banget ya. Di pinggiran danau ini juga terdapat area jogging track yang baru dibangun di tahun 2022 lalu. Panjang dari area jogging ini adalah 1 km. Selain bisa jogging, kalian juga bisa bersepeda dan juga piknik bersama keluarga. Puas lihat pemandangan danau, kita masih lanjut lagi. Kalau di peta, trek kita sekarang adalah memutari area goa orangutan. Kira-kira bakalan muncul di mana ya? Ini gongnya buat aku. Jujur aku pikir tim Melayu tersesat karena kayak nemuin jalan buntu. Tapi taunya di depan ada secercah cahaya. Dan kita seneng banget. Akhirnya ketemu peradaban lagi. Titik keluar dari goa orangutan ternyata dekat kandang lutung Jawa. Saking jauhnya jalan, si kecil sampai kecapean. Kasian.
Nah, sekarang kita udah sampai di tempat penitipan barang lagi dan ambil semua titipan barang kita. Di bagian depan terdapat satu outlet souvenir. Kalian bisa beli oleh-oleh di sini. Buat yang belum nonton part pertama, jangan lupa ditonton dan juga di-subscribe channel ini ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Dadah!